Harga saham di bulan Oktober 2023 itu banyak yang turun. Nah, tentu aja saham yang kita punya seperti INKP, BES, dan BBTN itu juga kena dampaknya. Turun cukup banyak di bulan Oktober kemarin. Lalu, apa yang kita lakukan dan bagaimana kondisi portfolio kita per November 2023? Let's go! Halo, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Buat kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya bisa sharing tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan kita ingin update portfolio nabung saham 2 juta per bulan kita. Kita udah mulai nabung dari bulan Juli 2022. Dan ini artinya udah lebih dari 1 tahun. Dan di tahun ini kita naikin jumlah nabung sahamnya dari 2 juta menjadi 2,2 juta per bulan. Dan di November 2023 ini kita juga sudah top up 2,2 juta. Dan kemarin langsung kita belikan saham BES. Detailnya seperti apa kita akan ngobrol bersama dengan laptop kita. Nah, kita lihat dulu sekarang saya hanya punya 2 saham, yaitu saham BBTN. Totalnya 28.795.500 dengan porsi sekarang 68,5% dan di kategori finance. Dan saham yang kedua saya cuma punya saham BES, yaitu di 13.232.800, total portfolio 31,5%. Lalu pasti ada yang nanya, kalau ngikutin video kita, saham INKP kemana? Jadi karena bulan Oktober kemarin, ya kan, ISG banyak turun banyak, padahal saham INKP kita ini udah naik sebenarnya belasan persen gitu ya. Cuman mau nggak mau saya jual waktu itu di harga 9.850. Jadi tetap ambil untung, tapi ambil untungnya tidak terlalu banyak. Ya, jadi kalau kalian lihat mungkin saham INKP sekarang turunnya lebih banyak lagi. Coba kita lihat saham INKP sekarang harganya di 8.700. Jadi ya kalau dilihat sekarang saja keputusan saya cukup tepat ya sebenarnya. Jadi saya jual saham INKP saya, lalu saya langsung kemarin ya bulan 6 November, tanggal 6 November saya belikan 3.336.000 atau 139 lot. Ini uangnya dari mana? Uangnya dari jual saham INKP. Lalu saya beli BBTN di tanggal 25 Oktober dan tanggal 6 November saya belikan saham BES. Dan sekarang sisa uang saya hanya 100.000 saja ya di Indo Premier Portfolio. Dan sekarang kita total udah pernah nabung 42.128.000. Dan bagaimana tentang returnnya? Returnnya sekarang per November 2023, 7 November 2023, 8,73% year to date. Dan apabila kita gabungkan dari Juli 2022, itu 9,37%. Jadi so far dibilang bagus juga enggak, tapi dibanding ISG memang bagus. Dan sini saya juga sengaja ya biar fair, kita bandingkan juga dengan 2 saham kesayangan orang yang suka nabung saham. Dimana kita bisa lihat IHSG sekarang 0,41% plus, LQ 45 minus 1,73%, BBCA 5,85 dan BBRI 6,78. Ya padahal pas lagi peak-peaknya kita sempat nih ya to date-nya di 19%, tapi nggak apa-apa. Saya percaya saham yang kita pegang ini memang saham yang punya potensinya untuk naik, cuma memang butuh sabar saja. Cuma tentu tidak sesuai dengan harapan, karena harapan saya kita bisa return ya jauh di atas ISG. Kalau ISG misalkan 0,41, harapan kita minimal 10% lah. Jadi mungkin sekitar 11% year to date-nya. Cuma masih ada 1,5 bulan yang mudah-mudahan saham yang kita punya, BES dan juga BBTN ini bisa naik nanti sampai akhir tahun. Nah, di sini saya pengen sharing di mana ya ini adalah strategi saya, yaitu menjual INKP dan averaging down 2 saham yang lainnya. Yang pertama itu saya punya saham yang sedikit jumlahnya, cuma 3 saham saja. INKP, BBTN, dan juga BES. Jadi buat kalian yang punya saham jumlahnya banyak, 8, 10, dengan kondisi kemarin seperti itu ya, mungkin pilihannya tidak banyak. Kalian diam aja, kalian cut loss, tapi bingung mau cut loss yang mana, atau kalian take profit, bingung mau take profit yang mana, karena sahamnya mungkin jumlahnya banyak. Tapi karena jumlah saham yang saya miliki tidak terlalu banyak, jadi pilihan saya gampang. Karena saat itu yang profit cuma INKP. Jadi saya jual yang profit terlebih dahulu,
lalu saya uangnya untuk averaging down 2 saham, ya tentu adalah BBTN dan BES. Yang tentunya ini juga punya resikonya. Kenapa? BBTN belum meliris Q3 2023. Dan kebanyakan saham banking lainnya sudah meliris laporan keuangan mereka. BCA, BRI, BMRI, BDMN, ya kan, NISP, semua sudah meliris. Hampir semua ya. Tapi BBTN ini belum meliris laporan keuangan. Ya, kita tunggu aja ya. Mudah-mudahan tidak aneh-aneh. Yang kedua, ini adalah di BES sendiri. BES sendiri ini minus 28 miliar di Q3. Nah, kalau kita bandingkan dengan KIJA juga minus. Yang nggak bisa dibandingkan dengan Demas, memang kualitas perusahaan yang berbeda, terutama di lahan industri, ya Demas ini memang selalu yang paling stabil. Tapi Demas juga di Q3, itu sebenarnya ya kita bisa lihat EPS-nya itu 0. Ya karena tidak rugi, tapi juga tidak untung banyak gitu ya. Jadi memang di Q3 ini keseluruhan untuk kinerja perusahaan properti industri, ya lahan industri itu memang kurang begitu bagus. Jadi dan kita bisa lihat lagi kalau properti itu tidak bisa berharap satu kuartal bagus gitu ya. Harus melihat 1 tahun. Jadi menurut saya harga BES di 139 yang masih tergolong tidak terlalu mahal ya, dan menurut saya masih punya potensi, jadi saya tetap averaging down di BES dan juga BBTN. Nah, ini mengingatkan saya sebuah cerita tentang Ciputra. Di saat krisis moneter, ya banyak banget perusahaan yang harus membuat keputusan yang sangat berat. Salah satunya mungkin adalah Pak Ciputra, ya almarhum Pak Ciputra. Di mana sebenarnya waktu itu BSDE, ya terutama di BSD-nya, yaitu ya di Bumi Serpong Damainya. Karena BSD ini bukan hanya mencakup BSD, tapi ada Permata Buana, ada ya kota wisata dan lain-lain. Cuman ini khusus di BSD-nya saja. Nah, waktu sebenarnya itu adalah punya Ciputra. Tetapi ya karena krisis moneter tahun 98, dia harus menjual sebagian asetnya. Jadi keputusan Pak Ciputra waktu itu adalah ya BSD ini dijual ke Sinarmas, grupnya Sinarmas. Sedangkan dia mempertahankan beberapa properti seperti di Vietnam dan di tempat lainnya. Tapi BSD-nya ini dijual ke Sinarmas. Jadi memang ya di saat ada badai, ya memang ada butuh keputusan yang harus kita buat. Ya bisa diem-diem aja, ya kan? Toh sebenarnya kalau diem aja ya mungkin sama-sama minus semuanya gitu ya. Tapi di sini saya membuat keputusan, yaitu saya menjual INKP, lalu saya membeli dan averaging down BES dan BBTN. Nah, menurut kalian coba kita diskusi bareng-bareng. Kalau kalian jadi saya dan punya 3 saham ini dan ESG lagi turun, apakah kalian akan membuat keputusan sama seperti saya, menjual INKP, atau jangan-jangan diemin aja biarin semua loss, atau punya strategi yang lebih baik? Yuk kita sama-sama diskusi di kolom komentar. Dan sekian video kita hari ini, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video berikutnya, salam cuan dan bye-bye!